Shalom. Shalom. Kita akan mulai mesbah keluarga malam hari ini. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkata-kata lewat firman-Mu supaya kami bisa ditubuhkan, bisa dikuatkan Tuhan lewat firman-Mu. Amin, dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yuk, mari kita buka ayat kita. Mari kita lanjutkan dalam Mazmur 75 ayat 1 sampai 11. Kita baca bareng-bareng. Oke. Amin. Oke ya. 1 2 3. Allah hakim yang adil, untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Mazmur Asaf nyanyian. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur, dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiangnya. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher.
Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggi itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan yang ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikannya. Amin. Amin. Oke ya, yang Ika dapatkan dalam firman Tuhan ini, pekopnya dikatakan Allah hakim yang adil ya. Jadi Tuhan itu mengasihi orang-orang yang berdosa ya. Jadi tetapi kalau kita berdosa terus kita tidak mau kita tidak mau minta ampun kepada Tuhan, Tuhan akan Tuhan akan hukum kita. Jadi kalau Ika dan Anggun misalnya lagi berbuat salah ya, papi atau mami yang memukul, itu wajar. Karena kita itu udah berbuat salah ya kan. Nah habis itu tandanya mereka itu sayang ya. Itu aja. Berarti nggak salah dong ya, papi minta sama Oma Ilen rotan. Kalau Ika ditegur, nah udah nggak mau mendengar, maka dirotan. Tapi dirotan kan di dalam firman Tuhan juga dikatakan, barang siapa yang kukasihi dia akan kutegur dan kuhajar. Kalau sudah ditegur nggak mendengar, berarti harus harus dirotan. Ya dihajar, tapi ya dihajarnya karena sayang. Amin ya. Dari papi ada papi? Ya, dari papi atau dari mana? Ya, papi mau tambahin sedikit aja ya. Ya memang kalau prinsipnya Tuhan seperti itu gitu. Jadi kalau seandainya dia menjadi Tuhan yang adil bagi kita semua gitu. Jadi ya Tuhan tidak memandang bulu ya, mau kita pangkatnya sebagai apa ya, dia sebagai hakim yang adil gitu. Jadi dia menghukum setiap orang yang kalau salah pasti dia akan melakukan ya, memberikan hukuman gitu kepada setiap orang yang salah gitu. Ya begitu juga dengan orang tua ya, dengan anak ya kan. Tadi Cantika sudah cerita bahwa papinya ini kalau ngelihat Cantika salah, ditegur sekali, 2 kali ya kan, tidak mendengar, ya maka ada disiplinnya seperti itu. Ya saya memang sengaja gitu, kemarin waktu pergi pelayanan di tempat jemaat gitu, di tokonya jemaat, ada dia jual-jual rotan-rotan gitu. Saya teringat gitu bahwa dulu juga papa saya kalau mendisiplin anak itu ya, dia ada rotan panjangnya segini gitu, tapi nggak terlalu besar ya, khusus untuk bisa menyembat kaki lah seperti itu. Lalu itulah yang saya minta. Saya teringat, saya minta sama jemaat itu. Dia bilang, untuk apa? Saya bilang, ini untuk bikin rotan. Saya bilang, kalau seandainya anak bandel, saya pukul pakai ini nanti. Saya bilang, jemaatnya sempat bilang, janganlah katanya, kasihan anaknya gitu. Tapi saya bilang nggak apa-apa, saya bawa rotannya ini, saya bilang. Terus saya sangat diteguhkan sekali waktu saya mendengar satu hamba Tuhan, dia memang guyon ya, dia bilang begini, saya udah siapkan kado ulang tahun buat cucu saya, kata hamba Tuhannya ini gitu. Dan nanti waktu dia sudah umur 3 tahun, nanti kado ini kasih tahu sama dia bahwa ini dari opanya gitu. Saya kirain itu kado apa, ternyata kadonya itu adalah apa, Mami?
rotan gitu. Untuk apa katanya? Supaya mendidik anak itu supaya eh, ada disiplinnya seperti itu. Ya. Ya, begitu juga dengan Tuhan ya. Tuhan sebagai menjadi hakim yang adil dikatakan dalam perikop ini bahwa dia juga tidak memandang bulu gitu. Tidak memandang jabatan kita, siapa kita. Kalau kita melakukan kesalahan, pasti Tuhan akan memberikan hukuman kepada kita. Seperti itu. Ya, yang kunci yang tadi Cantika sempat singgung ya kan, kita kalau seandainya sudah melakukan kesalahan ya, datanglah kepada Tuhan ya, memohon belas kasihannya Tuhan ya, memohon ampunannya ya. Begitu juga kalau kita ya sebagai orang tua, kalau Cantika, Anggun, anak saya ya, kalau melakukan kesalahan, tiba-tiba dia datang kepada saya gitu. Dan dia bilang, dia akui kesalahannya, ya saya sebagai orang tua pasti akan memaafkan mereka gitu. Seharusnya mereka dapat pukulan rotan itu, tapi waktu mereka datang mengakui kesalahan mereka, di situ saya akhirnya merasakan, wah, anak saya sudah mengakui kesalahannya, jadi nggak usah lagi dia dipukul. Ya, paling ingatkan dia ya bahwa nanti jangan lakukan lagi. Ya, ayat firman Tuhan ini ada di sini dikatakan di ayat yang ke-8, tetapi Allah adalah hakim dikatakan. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain gitu. Artinya dia memiliki satu otoritas penuh dikatakan. Dia berhak untuk merendahkannya dan ditinggikannya yang lain, itu Tuhan berhak seperti itu. Ya. Terus di ayat yang terakhir, segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikannya. Artinya, setiap orang yang melenceng daripada Tuhan, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka dikatakan akan dihancurkan olehnya. Tetapi orang yang benar, orang yang selalu taat dengan firman, melakukan hal yang benar, ya, maka dikatakan hidupnya akan ditinggikannya. Jadi malam hari ini ya, kita bersyukur, kita diingatkan kembali bahwa kita memiliki Allah, memiliki hakim yang adil. Dia tahu posisinya kita, dia tahu keadaannya kita. Jadi kita belajar hari demi hari untuk selalu boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, kalau ada kesalahan-kesalahan dalam diri kita atau sifat tingkah laku kita mungkin yang Tuhan tidak suka, kita sendiri yang tahu dan kitalah yang sendiri yang berubah. Jujur, secara manusia, saya dulu orang yang cukup keras dikatakan, cukup keras, dan saya tidak bisa dicurangin orang, saya nggak bisa gitu. Dulunya, saya pasti akan membalas orang itu. Tapi hari demi hari saya belajar gitu. Saya belajar, Tuhan, kikis segala kelemahan saya, kikis segala yang jelek dalam diri saya. Ya, mungkin selama ini saya tidak bisa nerima gitu. Tidak bisa nerima kalau saya dilecehkan orang tuh, saya nggak bisa terima. Tapi mulai Tuhan terus kikis Tuhan gitu. Akhirnya ya saya ngerasakan, jujur saya sendiri pribadi, saya kadang-kadang berenung, wah ternyata banyak sekali yang berubah dalam diri saya gitu. Dulu saya mungkin gampang emosi, tapi sekarang saya bisa menahan emosi saya gitu. Ya, walaupun belum sempurna, istri saya barusan tadi bilang, ya karena dia lebih tahu. Dulu saya sering bonceng, mau pergi pelayanan kemana tuh, saya sering bonceng pakai motor gitu. Ya, terus dicurangin orang, saya mau kejar, dia yang jadi rem saya. Dia selalu bilang, papi kejar, orang itu juga sudah lupa apa yang dia lakukan tadi. Kalau papi kejar dan papi ini lagi marah-marah sama orang itu, nanti bikin masalah yang baru. Jadi lebih baik redam di sini, kata istri saya. Saya terus ingat itu perkataan dia, sehingga itulah yang menjadi alarm buat saya. Saat saya ngerasa saya dicurangin di jalan,
iya ya, istri saya sudah bilang seperti itu, ya saya coba untuk tahan diri saya. Ternyata waktu saya nahan diri saya minta Tuhan kuatkan saya. Jadi damai. Saya percaya bahwa ternyata saya bisa damai hati saya. Saya dicurangin orang, saya senyum kepada orang itu, udah damai hati saya. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Ada sukacita yang Tuhan sudah berikan buat saya. Lewat orang mencurangi saya bisa tersenyum sama orangnya. Walaupun tadi kata istri saya, belum sempurna, tapi saya terus melakukan hal yang itu. Saya percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang adil, Hakim yang adil, Dia yang lebih tahu segala-galanya. Ya, terpujilah nama. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh bersama-sama mengerti Tuhan bahwa Engkau Allah yang menjadi hakim atas dunia ini Tuhan. Amin. Engkau akan meninggikan orang-orang benar, dan Engkau akan menghancurkan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak benar di hadapan-Mu Tuhan. Ya, Bapa yang baik, kalau ada hal-hal yang harus dibenarkan dalam hidup kami, mari Tuhan dengan kerendahan hati kami Dalam mohon nama belas Yesus. kasihan Tuhan. Biarlah hari demi hari Tuhan, di dalam proses demi proses kami boleh menang di dalam nama Yesus dalam Tuhan. nama Yesus. Kami boleh lulus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat keluarga kami dimanapun mereka Ya, berada dalam Tuhan. nama Yesus. Mulai dari orang tua kami, abang kami, kakak kami, dan juga adik kami, keponakan sama saudara famili kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Ya, Biarlah Tuhan yang berkarya atas kehidupan mereka. dalam Demikian nama juga Yesus. saudara kami yang bersama-sama dengan kami menonton channel ini dan bersama-sama dengan kami bersama-sama dengan kami dalam ibadah mesbah keluarga Ya. malam hari ini. Mari Tuhan, Engkau Allah yang menjamah mereka di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan belas kasihan-Mu hari demi hari kami boleh Yes. alami di dalam Amin. kehidupan kami Tuhan. Sehingga hari demi hari kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami Amin. Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, mungkin saat ini yang mendengar channel ini Tuhan, ada yang lagi sakit. Kami berdoa dari Dalam tempat nama ini Yesus, Tuhan. Tuhan. Mari Tuhan jamah mereka. Dan kami bersatu hati berdoa Di dalam nama Yesus, nama Tuhan. Yesus, di tempat bagian mana yang sakit, mari taruh tangan-Mu saudaraku, dan biarlah kita bersama-sama berdoa mengamenkan, dan segala Yesus. sakit penyakit dimanapun berada di tubuh orang-orang yang mengalami sakit malam hari ini, kami berdoa biarlah jamahan Tuhan Ya, terjadi, dalam nama kesembuhan Yesus. mujizat-Mu terjadi Dalam di nama dalam Yesus, nama Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, belas kasihan-Mu dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terpapar COVID. Oh, Yesus. Tuhan Yesus jamah, Oh, Tuhan belas Yesus kasihan-Mu, lawat Tuhan. Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Bapa mereka Dalam nama boleh Yesus. mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang saat ini di dalam masalah keuangan, Tuhan jamah mereka Dalam Bapa. nama Yesus. Belas kasihan-Mu dinyatakan. Mungkin saat ini ada yang tidak memiliki pekerjaan, penghasilan. Bapa, kami minta kepadamu belas kasihan Tuhan dinyatakan bagi mereka, sehingga Amin. ada jalan keluar. Mereka boleh mengalami berkat yang dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami juga berdoa ya Tuhan buat usaha yang saat ini menurun Tuhan. Engkau yang memberkati sehingga usahanya Dalam boleh nama kembali Yesus. bangkit, boleh kembali diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, setiap para medis Tuhan, perawat dan semua yang ambil bagian di dalam bagian kesehatan Tuhan, Engkau yang menjamah melawat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Biarlah Bapa mereka ada dalam perlindungan. Dalam Tambahkan Yesus. kekuatan mereka dalam melakukan semua apa yang saat ini Tuhan percayakan bagi mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami juga berdoa Tuhan menopang bangsa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan di dalam nama Yesus bagi para pemerintah di bangsa kami Tuhan. Engkau yang menjamah melawat dalam nama Yesus. Amin. Dari presiden, wakil, seluruh Amin, jajaran Tuhan. pemerintahan, Tuhan jamah Bapa. Dalam Belas nama kasihan Yesus. menyatakan sehingga mereka memiliki nilai yang sama, sehingga mereka boleh bersatu hati
dan dimanapun mereka berada Tuhan, mereka di dalam perlindungan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Kami berdoa Bapa yang baik, Dalam biarlah nama Yesus. Tuhan Engkau yang campur tangan bagi bangsa Benar, kami. dalam Engkau nama Allah yang Yesus. memulihkan bangsa kami Dalam Tuhan nama Yesus. dari serangan COVID ini. Bapa kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa-Mu dinyatakan, belas kasihan-Mu nyatakan bagi bangsa Amen. kami, sehingga bangsa kami boleh mengalami pemulihan kembali di Dalam dalam nama nama Tuhan Yesus. Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pulau-pulau, dan kami berdoa Tuhan, mari Bapa jamah segala lawatan Tuhan terjadi dari Sabang sampai Merauke, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Bapa, kami minta Tuhan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami. Jikalau ada dosa-dosa para pemerintah bangsa kami, dosa-dosa Oh, kami Tuhan, ampuni dosa-dosa dalam bangsa nama kami Yesus, Tuhan. Kami minta Tuhan belas kasihan-Mu, pengampunan-Mu dinyatakan bagi bangsa kami di dalam nama Amen. Yesus. Pengampunan-Mu dinyatakan Tuhan buat para pemerintah bangsa kami di dalam nama Tuhan Amen. Yesus. Terima kasih Tuhan untuk belas kasihan-Mu Yes. yang terjadi bagi bangsa kami Indonesia tercinta. Kiranya shalom-Mu dinyatakan, Oh, damai sejahtera damai Tuhan. sejahtera-Mu terjadi Amen. bagi dari Sabang sampai Merauke di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Jikalau juga Tuhan sebentar kami akan beristirahat Tuhan, membaringkan tubuh kami berdoa Tuhan Engkau juga yang campur tangan, Yes. memberkati di saat kami tidur. Oh, Jesus. Bahkan kami percaya besok pagi kami boleh bangun dan kekuatan, semangat dan Yes. sukacita yang berasal daripadamu. Tempat yang kami tempati ini juga Tuhan kuduskan di dalam nama Yesus. Segala atmosfer yang tidak berasal dari Bapa di Ya. surga, kami Hancurkan. hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita sama-sama memperkatakan kitab Mazmur 133 ayat 1-3. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut, Harun dan di leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Oh, Tuhan. Anggun mau nyanyi. Ya, oke. Anggun mau nyanyi apa? Anggun mau Salomo. Oke, yuk. 3, 2, 1. Salomo punya hikmat akal budinya bijaksana. Salomo raja terbesar pada zaman pemerintahannya. Bapaknya bernama Daud, ibunya bernama Bathsheba. Tapi sayang akhir hidupnya tidak setia. Karena ia tidak taat menyembah kepada berhala. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Yeay, terima kasih Anggun.